Hai Besti Movie, apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di episode kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul 211. Film bergenre aksi ini bercerita tentang tentara elit yang dicari di seluruh dunia karena menyalahgunakan keahliannya. Jika kalian penasaran bagaimana kisah selanjutnya, tetap stay di video ini. Film ini diawali di sebuah negara, tepatnya di Afghanistan. Terlihat seorang pria pengusaha asal Amerika bernama Donovan bersama sekretarisnya sedang melakukan pencucian uang miliaran rupiah. Setelah melakukan aksi bejatnya, mereka pun bergegas dan akan pulang ke Amerika dengan pengawalan tentara yang sangat ketat. Tapi saat hendak naik ke mobil, tiba-tiba tidak sampai di situ, mereka terus saja diserang. Sang sekretaris yang ketakutan memilih kabur, namun hal naas terjadi. Setelah membunuh semua pengawalnya, sekarang tersisa Donovan, dan ternyata yang melakukan serangan itu adalah para tentara elit yang sangat terlatih dan sangat dicari oleh tentara Amerika karena sering membuat onar. Dan ternyata mereka juga adalah mantan anak buah si Donovan. Tapi karena Donovan ini mengkhianati mereka, maka mereka balas dendam. Lalu mereka menanyakan uang yang barusan ditransfer, namun awalnya Donovan diam saja sehingga kakinya tertembak. Karena sudah tidak tahan disiksa, akhirnya ia memberitahu kalau uangnya sudah ditransfer di salah satu bank di Amerika. Lalu ia dihabisi. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di ibu kota Afghanistan, Kabul, ada seorang wanita berkerudung merah yang sedang melakukan transaksi jual beli barang antik ilegal kepada seorang pria penada. Namun, sebelum aksi bejat mereka tercapai, aksi mereka diketahui oleh anggota keamanan dan mereka berhasil ditangkap. Ternyata wanita berkerudung merah ini adalah seorang agen rahasia yang menyamar untuk memberantas penjualan barang antik ilegal. Wanita cantik ini bernama Rosie. Tidak lama kemudian, Rosie mendapat telepon dari atasannya untuk mengecek TKP penyerangan Donovan dan kawan-kawan yang dilakukan oleh 4 orang mantan tentara elit dini hari. Sesampainya di sana, Rosie langsung mengidentifikasi jasad Donovan dan sekretarisnya. Setelah mendapatkan informasi dari pusat, Rosie menyimpulkan Donovan adalah pemimpin perusahaan kontraktor yang mengambil keuntungan dari perang. Bukan cuma itu, Donovan juga adalah pemasok persenjataan ke daerah konflik termasuk Afghanistan. Sedangkan penyidik mengatakan kalau menurut analisisnya, Donovan dan kawan-kawan diserang oleh tentara khusus dan senjata mereka pun buatan Amerika. Rosie yang mendengarnya langsung bilang kalau dugaannya benar jika yang menyerang Donovan adalah 4 tentara khusus yang ia cari selama ini. Dan 4 tentara khusus ini juga pernah terlibat perampokan di bank dan penyelundupan barang-barang antik. Beberapa hari kemudian di Amerika terlihat seorang polisi yang sedang mengendarai mobil. Ia adalah Mike yang sedang patroli mengelilingi kota karena semenjak adanya penjualan senjata ilegal, banyak tindakan kejahatan yang terjadi. Sedangkan di tempat lain terlihat Lisa dan Stevie yang sedang berbahagia karena mengandung anak pertama mereka. Lisa ini Besti, anak dari polisi Mike, dan si Stevie ini merupakan polisi juga dan rekan ayah si Lisa ini. Sedangkan di sisi lain terlihat siswa bernama Kenny yang sedang dihajar dan dibully oleh beberapa siswa lain. Karena ia sudah tidak tahan terus-terusan dibully, akhirnya ia menghajar siswa yang memukulinya itu sampai babak belur dan masuk rumah sakit. Sedangkan di tempat lain terlihat Rosie yang sekarang sudah berada di Amerika mendatangi salah satu pria penjual senjata. Rosie mengatakan kepada pria itu kalau ia sudah tahu jika dialah yang menjual senjata kepada 4 tentara khusus yang sekarang menjadi buronan. Dan salah satu dari mereka merupakan teman pria itu.
Untuk itu, Rosie menawarkan kesepakatan jika pria ini memberitahu keberadaan 4 orang tentara khusus ini, maka Rosie berjanji tidak akan menangkapnya. Karena sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya pria ini memberitahu alamat dan keberadaan 4 orang tentara khusus ini. Sementara di tempat lain terlihat ibu Kenny yang dipanggil menghadap kepala sekolah karena ulah Kenny kemarin yang menghajar siswa yang membulinya, sampai-sampai harus dirawat di rumah sakit. Kepala sekolah menjelaskan Kenny akan mendapatkan hukuman dengan berpatroli dengan polisi selama 1 minggu. Ibu Kenny sempat menolak hukuman itu, tapi kepala sekolah bilang jika ia menolak maka pihak sekolah akan mengeluarkan Kenny dari sekolah ini. Karena anaknya tidak mau dikeluarkan dari sekolah, akhirnya ibu Kenny setuju. Sementara Mike ternyata masih galau semenjak kematian istrinya, ditambah lagi hubungannya dengan anak kandungnya yaitu Lisa yang sedang tidak baik-baik saja. Sementara di tempat lain Lisa sangat kecewa dengan Mike karena ayahnya selalu sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa dengan tanggung jawabnya menjadi seorang suami terhadap mendiang ibunya. Namun Stevie sebagai suami Lisa mengingatkannya untuk tidak membenci Mike karena biar bagaimanapun Mike adalah ayahnya. Tidak lama kemudian Mike datang menjemput Stevie untuk pergi ke kantor. Sementara itu, di sebuah bank sedang kedatangan setoran uang yang berjumlah jutaan dolar yang sengaja ditabung di bank tersebut. Ternyata bank itu juga merupakan target perampokan oleh 4 orang tentara khusus ini. Terlihat mereka tengah mempersiapkan persenjataan karena hari ini juga aksinya itu akan dimulai. Dan salah satu dari mereka sedang mendatangi restoran di mana restoran itu letaknya tidak jauh dari bank yang akan mereka rampok. Lalu ia memasang bom di bawah meja restoran. Hal tersebut dilakukan untuk mengalihkan situasi jika aksi mereka ketahuan atau tidak berjalan dengan lancar. Sementara Kenny sedang diantar oleh ibunya untuk menjalankan hukumannya yaitu berpatroli dengan polisi. Dan ternyata Kenny akan berpatroli bersama Mike dan Stevie. Something funny? You are here because you fucked up. You understand? What kind of shit is this? Saat sedang berpatroli, Mike mendapat laporan kalau sudah terjadi pemalakan di sebuah toko dan saat itu juga mereka langsung bergegas ke TKP. Sesampainya di sana, mereka pun berhasil menangkap pemalas itu. Kemudian Mike meminta polisi lain untuk membawanya ke kantor polisi. Sedangkan keempat tentara khusus sedang bersiap menjalankan aksi mereka. Dan mereka terlihat sangat santuy karena mereka berpikir kejahatan seperti ini bukanlah hal yang menakutkan. Tidak lama kepergian mereka, Rosie datang ke tempat persembunyian 4 tentara khusus itu. Namun sayang Rosie tidak menemukan mereka. Di sana Rosie hanya menemukan sobekan kertas dari sebuah bahan peledak. Sedangkan 4 orang tentara khusus itu sudah sampai ke bank dan bergegas masuk ke dalam bank. Semua orang di sana disuruh menunduk dan jika ada yang berani melawan maka mereka akan dibunuh. Sedangkan salah satu temannya berada di mobil untuk berjaga-jaga dan mengawasi jika ada yang aneh. Sementara mereka bertiga berhasil menyuruh direktur bank untuk membuka brankas lalu memasukkan uang-uang itu ke dalam tas yang mereka bawa. Sementara si Mike dan Stevie beserta Kenny berada tidak jauh dari tempat itu. Stevie keluar untuk membeli kopi. Mike bertanya kepada Kenny kenapa ia sampai dihukum oleh sekolahnya. Kenny menjawab kalau ia adalah siswa yang sering dibully karena sudah tidak tahan terus-terusan dibully. Akhirnya ia menghajar siswa yang membulinya hingga masuk rumah sakit. Tak lama Stevie datang dan membawa kopi. Saat hendak pergi, Mike merasa curiga dengan sebuah mobil di seberang jalan yang salah parkir. Menyadari polisi sudah mencurigainya, perampok yang berjaga di luar merasa sedikit khawatir dan langsung memberitahu temannya yang lain. Sementara di dalam bank karena sudah tidak ada pilihan lain, maka ia mengizinkannya untuk meledakkan bom yang ada di restoran untuk mengalihkan perhatian Mike dan Stevie.
Namun, Steffi dan Mike tidak menggubris ledakan itu dan tetap ingin mengetahui siapa orang mencurigakan dalam mobil itu. Sementara polisi lain sedang mengamankan korban yang ada di TKP ledakan. Sedangkan Ibu Kenny yang merupakan direktur rumah sakit menyuruh para dokter dan perawat untuk bersiap menampung para korban ledakan. Rosie yang mendengar kabar itu, ia langsung berpikir jika ledakan itu disebabkan oleh 4 orang tentara khusus yang ia cari. Ia pun langsung bergegas ke TKP. Sementara perampok yang berjaga di mobil melihat mobil Mike mendekatinya, ia pun langsung mempersiapkan senjatanya dan menyerang Mike dan kawan-kawan. Alright, stay frosty. Let's give us something else to worry about. Here we go. Now there's a kid riding along. Karena merasa terpojok, Mike dan Steffi berusaha menghindar dan menjauh dan langsung menghubungi polisi lain untuk segera datang ke sini karena ledakan itu hanyalah pengalihan semata. Steffi yang hendak keluar tiba-tiba sabuk pengamannya macet dan hampir saja ia ditembak. Saat ia mengeluarkan Kenny, ia sempat terkena tembakan di pahanya, sedangkan Mike berhasil menembak si perampok itu juga. Karena merasa terpojok, perampok itu berniat melarikan diri. Saat hendak pergi, Mike berhasil menembaki kepala perampok itu hingga tewas. Sementara terlihat Steffi yang banyak mengeluarkan darah akibat luka di pahanya. Kenny mencoba membantu Steffi untuk menahan darahnya agar tidak terus keluar. Sedangkan Ibu Kenny dan petugas di sana terlihat sudah kewalahan karena banyaknya korban ledakan. Belum selesai satu, Ibu Kenny mendapat kabar lagi jika mereka akan kedatangan pasien lagi dari korban perampokan. Sedangkan di TKP ledakan terlihat Rosie yang sedang menanyakan foto seseorang kepada salah satu pelayan restoran yang selamat. Setelah melihat 4 foto yang ditunjukkan Rosie, pelayan itu bilang jika salah satu dari mereka tadi pagi ada di restoran ini. Dugaan agen Rosie benar kalau kekacauan ini disebabkan oleh 4 tentara khusus itu. Saat polisi yang dihubungi Mike tadi berdatangan di TKP, ketiga perampok itu pun langsung beraksi dan terjadilah kontak senjata. Polisi terlihat kewalahan melawan mereka dan banyak polisi yang tertembak. Sementara Lisa merasa cemas setelah mendengar kabar baku tembak di depan bank karena ayah dan suaminya ada di sana. Sementara Steffi meminta Kenny untuk membuatkan video perpisahan jika ia tidak berhasil selamat dari insiden ini. Di dalam video itu, Steffi bilang jika ia sangat mencintai istrinya Lisa serta calon bayi mereka. Sambil meneteskan air mata, ia juga meminta maaf jika tidak bisa merawat anaknya suatu hari nanti. Honey, I really didn't think I'd go out like this. It's not fair. Hey kiddo, I will always be your dad. Is that enough? Dan tidak lama kemudian polisi datang dan membawanya ke rumah sakit, sedangkan Kenny yang ketakutan masuk ke dalam salah satu mobil. Tak lama kemudian Mike tersadar jika Kenny tidak ada di sana dan tiba-tiba Lisa menelponnya dan menanyakan keadaannya dan Steffi suaminya. Mike bilang kalau ia baik-baik saja sementara Steffi tertembak dan sudah dibawa di rumah sakit. Mendengar hal itu, Lisa langsung bergegas ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, ia sangat shock melihat suaminya yang lagi kritis. I'm not going anywhere. This is my husband. Sementara Kenny yang ada di dalam mobil memanfaatkan baterai yang ada di dalam boneka untuk mengecas ponselnya.
Setelah ponselnya menyala, ia langsung menghubungi ibunya dan memberitahu ibunya jika ia berada di dalam mobil dan merasa sangat ketakutan. Ibunya menyuruhnya untuk tetap tenang dan sabar sampai bala bantuan tiba. Sudah berjam-jam bahkan sudah mulai gelap, namun ketiga perampok itu belum berhasil ditangkap. Sementara Mike sedang kesal kepada rekan-rekannya yang datang terlambat karena ledakan bom hanyalah pengalihan sementara. Peperangan yang asli ada di depan bank. Karena polisi yang tidak tepat waktu, akhirnya menantunya kena tembakan dan sedang sekarat di rumah sakit. Sementara si Rosie menyuruh ketua tim SWAT untuk berhati-hati melawan perampok tersebut karena mereka sangat terlatih dalam peperangan. Bukan cuma itu, bahkan mereka sudah membantai 30 pasukan khusus lainnya. Sementara di dalam bank, ketiga perampok itu masih terlihat santai di tengah ketegangan para polisi yang ada di luar. Karena mereka sudah terbiasa dalam kondisi ini di medan perang. Apalagi lawannya sekarang hanyalah polisi yang takut dengan masyarakat kecil. Dan salah satu dari mereka menghampiri dan menghabisi direktur bank tanpa sebab. Sementara di luar, Mike yang terus mencari Kenny dan dibantu oleh salah satu temannya karena dia merasa dialah yang bertanggung jawab terhadap Kenny. Lalu mereka masuk mendekat ke bank. Walaupun ia tahu sekarang ini bukanlah tugasnya melainkan tugas tim SWAT. Dan alhasil, Mike berhasil menemukan Kenny. Kini tim SWAT sedang bersiap memasuki bank. Sementara ketiga perampok yang mengetahui pergerakan mereka langsung menyandra para tawanan bank dan menjadikannya tameng. Dan menyuruh salah satu korban, Sandra, untuk keluar dan menaruh bom di saku wanita tua itu. Saat salah satu tim SWAT akan mengambil bom yang ada di saku wanita tadi, bom itu meledak sehingga membuatnya tewas seketika. Karena salah satu teman mereka telah dibunuh, maka mereka bergegas masuk ke dalam untuk menyerang sehingga terjadilah Setelah kontak senjata yang cukup panjang dan banyak memakan korban, salah satu dari perampok itu selamat, sedang akan melarikan diri dan membawa uang-uang itu. Mike, Kenny, dan salah satu temannya dikagetkan dengan si perampok yang mendekat ke arahnya. Temannya tewas karena tertembak, sementara Mike kakinya yang tertembak. Lalu perampok itu mendekat untuk membunuh Mike, namun sebelum ia menembaknya, ia tertembak duluan oleh Kenny dan disusul oleh tembakan Rosie. Dan akhirnya mereka berhasil membabat habis perampok itu meskipun banyak memakan korban. Kini Mike dan Kenny berada di dalam mobil dan kaki Mike sudah diperban. Tiba-tiba Lisa datang meminta maaf sembari memeluk ayahnya dan memberitahu jika Mike sudah sadarkan diri. Are you alright? I'm fine. Sure, thank you too, Dad. 1 tahun kemudian saat di hari ulang tahun Mike, dia dikejutkan oleh Stevie, Lisa, dan cucunya, serta Kenny dan keluarganya. Film pun selesai.